Oke, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Jadi kita mulai saja Pagi, ya Pak. hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di pertemuan ketiga ya, kuliah data warehouse. Jadi untuk materi hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai subtopik data warehouse, mekanisme mekanisme data pada data warehouse, kemudian anatomi atau bagian dari data warehouse apa saja. Selanjutnya kita juga akan bahas arsitektur di dalam data warehouse seperti apa. Dan yang terakhir itu proses dalam data warehouse. Sebelum masuk ke materi, saya mau menyampaikan pesan dari Profesor Dr. Budi Mulyasana. Jadi saya harapannya output dari mata kuliah ini bukan hanya berbentuk angka dan nilai. Saya inginnya dari nilai ada juga karakter yang teman-teman miliki. Karakter-karakter yang positif ya. Yang beliau ingin sampaikan, poin yang keenam, berbuat baik itu bukan untuk berharap balasan atas kebaikan dari mereka atau dari orang yang kita bantu ya. Dan bersikap santun dan ramah itu bukan sekedar untuk menggembirakan orang lain, tapi sebagai amalan berbekal akhirat. Dan poin yang ketujuh, hilang modal bisa dicari, berkurangnya tenaga dapat dipulihkan, tapi hilangnya kecintaan pada pekerjaan adalah petaka besar dalam karir. Dan poin yang terakhir, hilang kejujuran adalah kematian, karena Anda akan kehilangan kepercayaan dan kesempatan untuk menjadi orang baik. Lanjutan 3 poin yang beliau ingin sampaikan kepada kita semua. Ya, kita masuk di materi pembelajaran, sehingga ada 4 subtopik. Mekanisme, anatomi, arsitektur, dan proses. Baik, kita masuk di subtopik pertama, mekanisme data pada data warehouse. Oke, kira-kira gambarannya seperti ini nih. Mekanisme data. Jadi yang pertama adalah level operasional. Jadi menyimpan data yang berorientasi pada aplikasi secara detail dan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan operasional. Nah, case pada level ini umumnya memiliki frekuensi yang sangat tinggi. Sering juga disebut dengan OLTP. Jadi yang pernah kita bahas di pertemuan kedua. Nah, ini ya, OLTP. Online Transaction Processing, yang berhubungan dengan customer atau pengguna dari bisnis kita. Nah, sistem transaksional yang ada di bisnis, di lingkungan bisnis itu disebut OLTP. Itu disebut dengan level operasional. Ya, dari sini dulu. Lalu yang kedua adalah level integrasi. Nah, di level ini menyimpan data historis yang terintegrasi serta berorientasi pada subjek. Nah, data pada level ini lebih sederhana daripada di level operasional dan tidak dapat diupdate atau dihapus ya.
termasuk salah satu karakteristik dari data warehouse yaitu non-volatile. Ya, jadi tidak sedetail yang ada di operasional level integrasi ini. Lalu level yang ketiga atau tahapan ketiga adalah data mart. Level ini dirancang sesuai dengan kebutuhan dari pengguna dan merupakan data agregasi. Ya, jadi datanya itu sudah disederhanakan ya. Terus level yang terakhir adalah level individual, itu merupakan tempat terjadinya analisis dan reporting. Bersifat temporal, ad hoc, realistik, dan non-repetitif. Ini adalah outputnya atau mekanisme yang ada di data warehouse. Nah, yang praktik kita yang kita bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya itu baru sampai level integrasi ya. Kita belum sampai ke level data mart dan level individual. Jadi level mart ini di level data mart ini kita akan coba membuat sebuah tabel fakta dan tabel dimensi dari data operasional ya. Kita akan praktekkan. Dan kalau level individual ini bentuknya misalnya grafik, pelaporan yang gampang dianalisa. Nah, kalau dijabarkan, setiap aliran data di setiap level itu, pertama di operasional, jadi bentuknya detail, harian, ya karena harus digunakan tiap hari kan. Terus nilainya aktual dan orientasinya pada aplikasi. Nah, maksudnya detail ini dia mencatat kalau misalnya produk mulai dari nama produk, terus kategori produk, harga, terus komposisi itu kalau dibutuhkan. Jadi sangat mendetail di operasional itu. Nah, sedangkan di integrasi ini granual, terus time varian, terintegrasi untuk pada subjek dan ringkas. Jadi setelah operasional masuk ke integrasi, sifatnya adalah time varian. Dan terintegrasi maksudnya bisa diambil dari beberapa sistem operasional yang ada di bisnis itu. Terus di data mart ada spesialisasi sesuai penggunaan dan datanya agregasi. Ya, sudah disederhanakan, sudah diringkas. Dan di tahap di level individual, temporal, ad hoc, heuristik, dan non-repetitif. Itu secara detailnya. Dan kita masuk di subtopik kedua, yaitu anatomi dari data warehouse. Penerapan awal dari arsitektur data warehouse dibuat berdasarkan konsep bahwa data warehouse mengambil data dari berbagai sumber dan memindahkannya ke dalam pusat pengumpulan data yang besar. Nah, konsep ini sebenarnya lebih cenderung kepada sebuah lingkungan mainframe yang terpusat. Keunggulan teknologi client server memungkinkan data warehouse diterapkan dalam berbagai macam cara untuk menampung kebutuhan pemakai sistem secara lebih profesional. Nah, dalam suatu kasus, misalkan saja pemakai tertentu perlu menggabungkan data dari sebuah sistem pengumpulan data yang statistik dengan data dari sistem operasional yang dinamis hanya dengan sebuah query saja. Simple query. Akan lebih jelas di sini. Sini ada 3 jenis dasar sistem data warehouse. Nah, pengertiannya di sini kita jabarkan. Jadi, secara singkat ada 3 jenis ya. Pertama ada functional data warehouse, itu diperoleh di kegiatan sehari-hari. Kemudian ada centralized data warehouse yang tadi kita singgung di pengertian tadi ya. Jadi sumber data dikumpulkan dalam satu tempat terpusat. Dan yang ketiga adalah distribute data warehouse, itu jembatan penghubung antara data warehouse dengan workstation. Coba kita akan bahas satu persatu
dari jenis dasar sistem data warehouse ini. Nah, pertama ada functional data warehouse. Ini kalau digambarkan ini data source-nya ya, atau LTP atau sumber data transaksi. Nah, dia masuk ke functional data warehouse, lalu masuk ke workstation. Secara teori, data operasional di sini merupakan database yang diperoleh dari kegiatan sehari-hari. Data warehouse dibuat lebih dari satu dan dikelompokkan berdasarkan fungsi-fungsi yang ada di dalam perusahaan, seperti fungsi keuangan atau finansial, marketing, personalia, dan lain-lain. Nah, keuntungan dari bentuk data warehouse yang fungsional data warehouse ini adalah sistem mudah dibangun, yang biaya relatif murah. Nah, sedangkan kerugiannya adalah resiko kehilangan konsistensi data dan terbatasnya kemampuan dalam pengumpulan data bagi pengguna. Ini yang pertama, itu fungsional data warehouse. Nah, yang kedua adalah centralized data warehouse. Seperti gambar sini, jadi setelah OLTP itu disimpan data warehouse, ini sentral baru nanti akan dipisahkan menurut kebutuhannya atau fungsional data warehouse-nya seperti apa. Gambar ya. Nah, ini langsung ke fungsional, data tidak tersentral, ini disentralkan dulu, dikumpulkan dulu. Oke, baca secara teorinya bentuk ini terlihat seperti bentuk data warehouse fungsional, namun terlebih dahulu sumber data dikumpulkan dalam satu tempat terpusat. Nah, ini ya, centralized. Kemudian data disebar ke dalam fungsinya masing-masing sesuai kebutuhan perusahaan. Data warehouse terpusat ini biasa digunakan oleh perusahaan yang belum memiliki jaringan eksternal. Nah, keuntungan dari bentuk ini adalah data benar-benar terpadu karena konsistensinya yang tinggi, sedangkan kerugiannya adalah biaya yang mahal serta memerlukan waktu yang cukup lama untuk membangunnya. Karena data harus terpusat dulu baru disebar nantinya. Itu jadi plus minus dari centralized data warehouse. Selanjutnya yang ketiga adalah distributed data warehouse. Ini yang kekiniannya ya, yang bisa dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar, ini misalnya distributed data warehouse. Nah, pada data warehouse distribusi ini digunakan gateway yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara data warehouse dengan workstation yang menggunakan sistem beraneka ragam. Nah, dengan sistem distribusi seperti ini memungkinkan perusahaan dapat mengekstrak sumber data yang berada di luar lokasi perusahaan atau sifatnya eksternal. Ya, kalau ini hanya bentuknya internal ada di perusahaan itu, kalau disebut ini bisa mengambil dari eksternal di luar jaringan perusahaan. Nah, keuntungannya adalah data tetap konsisten karena sebelum data digunakan, data terlebih dahulu disesuaikan atau mengalami proses sinkronisasi. Sedangkan kerugiannya adalah lebih kompleks untuk diterapkan karena sistem operasi dikelola secara terpisah, juga biayanya yang paling mahal dibandingkan dengan dua bentuk data warehouse. Jadi ini paling mahal, distribute, yang centralized, mahal, yang ini fungsional yang relatif lebih murah. Dan ketiga ini memiliki plus minusnya ya, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan itu kalau dibalikan ke perusahaan mana yang lebih baik, sebenarnya balik lagi perusahaan itu apakah besar atau tidak, bentuk perusahaannya, skala perusahaannya atau bisnis yang dikelolanya atau tidak, terus juga keinginan perusahaan, apakah dia mau mengambil data dari eksternal, adakah organisasi di luar yang akan menggunakan database itu jadi bahan pertimbangan. Ya, jadi yang terbaik itu di perusahaan yang kecil itu functional data warehouse. Perusahaan sedang centralized data warehouse. Perusahaan yang besar itu bisa menggunakan distributed data warehouse. Singkatnya seperti itu ya. Oke.
Ada yang mau tanyakan sampai sini sebelum kita masuk ke arsitektur data warehouse? Tidak, Pak. Lanjut ya. Nah, kita masuk ke teori arsitektur data warehouse. Mengambil teori menurut peneliti, menurut Po tahun 96, cukup lama ya. Arsitektur adalah sekumpulan atau struktur yang memberikan kerangka untuk keseluruhan rancangan suatu sistem atau produk. Ada arsitektur client server, arsitektur networking. Nah, arsitektur data menyediakan kerangka dengan mengidentifikasikan dan memahami bagaimana data akan pindah melalui sistem dan digunakan dalam perusahaan. Nah, arsitektur data untuk data warehouse mempunyai komponen utama yaitu read only ya. Untuk data warehouse berbeda dengan transaksional ya, seperti yang kita tahu. Di warehouse ini hanya membaca, dia tidak melakukan update, edit atau hapus. Ini ada 4 karakteristik dari arsitektur data warehouse. Yang pertama, data diambil dari sistem asal atau sistem operasionalnya, OTP-nya, OLTP-nya. Bentuknya bisa database sama SQL, Oracle, Postgre, dan lain sebagainya. Atau juga bisa berbentuk file, atau file Excel ya, yang pernah kita praktikkan dari pertemuan sebelumnya. Dan file-file lainnya yang mendukung untuk dibaca dalam data warehouse. Selanjutnya, yang kedua yaitu data dari sistem asal diintegrasikan dan ditransformasikan sebelum disimpan ke dalam database. Database sistem DBMS seperti Oracle, SQL Server System, dan masih banyak lainnya. Nah, kalau ini di loadnya lah, extract, transform, lalu di loadnya ke dalam database yang kita inginkan. Selanjutnya, yang ketiga, data warehouse merupakan sebuah database terpisah bersifat hanya dapat dibaca, yang dibuat khusus untuk mendukung pengambilan keputusan. Jadi terpisah ya. Data warehouse cuma memungkinkan kita membuat di transaksional, dan itu tidak konsisten nanti jadi datanya. Ini sebaiknya data warehouse itu terpisah di database transaksionalnya. Kita akan coba hari ini kita akan mempraktikkan bagaimana membuat OLTP ya. Nah, kemarin kita sudah baca extract, transform, dan load. Maka langkah selanjutnya kita akan coba membuat data warehouse-nya ya, dan membuat OLTP. Lalu yang keempat adalah pemakai mengakses data warehouse melalui aplikasi front-end tools. Biasanya berbentuk dashboard, bisa bentuk web-based atau mobile apps juga bisa. Ya. Bisa digarisbawahi. Itu di sini dibuat khusus untuk mendukung pengambilan keputusan. Jadi bisa beda-beda ya tiap bisnis, setiap perusahaan dalam menampilkan data warehouse-nya. Nah, kira-kira seperti inilah kalau bisa digambarkan ya. Ini ada data sort, external production, internal, arsip. Ini sumber-sumber data yang kita akan coba bahas. Sumber-sumber data ada yang mendefinisikan ada 2, eksternal internal, ada yang mendefinisikan ada 4. Sebenarnya itu hampir-hampir mirip ya.
Kalau internal itu berarti yang berjalan di perusahaannya. Berarti arsip, production, internal itu menurut saya masuk ke dalam satu sumber data. Lalu ini ada eksternal. Oke. Kita mengikuti materi ini yang dipaparkan oleh Po tadi. Menurut beliau ada 4 sumber data. Lalu nanti ada data staging, ya. Lalu nanti masuk ke data storage di sini untuk penyimpanan. Sini ada manajemen kontrol dan informasi terkirim. Di sini juga bisa dipadukan dengan data mining, OLAP, report atau query. Kita akan masuk di gambar ini dulu ya, sumber data. Oke, jadi sumber data yang masuk ke dalam data warehouse dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori besar. Yang pertama production data, internal data, arsip data, dan external data. Kita akan coba bahas satu persatu. Di sini ada production data. Dan jadi kategori data ini berasal dari berbagai sistem operasional perusahaan. Ya, ini biasanya mencakup sistem keuangan, sistem manufaktur, sistem supply chain, dan sistem manajemen hubungan pelanggan. Customer service ya. Nah, sebut production itu kita lebih gampang menyebut dengan transaksi yang ada di bisnis tersebut. Kalau di kampus berarti kan ada data mahasiswa, terus ada data nilai mahasiswa, data KRS, data pembayaran, dan data-data lain yang terkait dengan kampus. Terus kalau production itu ada di government, di pemerintahan, maka yang ada adalah data layanan, data KTP masyarakat, harus juga kalau masuk perizinan, berarti pendaftarnya siapa, terus izinnya yang diajukan seperti apa, itu disebut dengan production data. Lalu yang kedua adalah internal data. Nah, setiap organisasi pengguna menyimpan spreadsheet pribadi atau dokumen profil pelanggan dan terkadang bahkan database departemen. Ini adalah data internal, bagian yang bisa digunakan dan bisa. Jadi kalau production itu bersifat transaksi ya per hari. Kalau menurut Po ini internal data itu data yang jarang berubah. Jadi mengenai dokumen perusahaan, terus profil pelanggan kan tidak perlu berubah seperti itu. Yes, departemen. Lalu sumber data yang ketiga adalah arsip data, seperti namanya. Jadi di setiap penyimpanan atau arsip ya, di setiap sistem operasional secara berkala lakukan pengambilan data lama dan menyimpan file arsip atau di backup, file backup. Ini bisa dikelompokkan ke dalam internal data ya. Lalu yang keempat adalah eksternal data, atau kebanyakan eksternal atau top level manajemen bergantung pada data dari sumber eksternal dengan persentase tinggi untuk informasi yang digunakan. Jadi misalnya kalau studi kasusnya minimarket itu data internalnya ada data barang mulai dari nama barang, harga barang, expired gitu ya. Terus ada data transaksi pembelian pelanggan, kapan pelanggan itu membeli produk, berapa jumlahnya, berapa harganya. Nah, itu masuk dalam internal data. Nah, kalau external data apa contohnya? Contohnya perusahaan mau membandingkan tingkat penjualan minimarket yang dia miliki dengan minimarket sebelahnya. Atau kalau itu susah dilakukan, harga di minimarket ya, berarti misalnya dia harganya 7.500. Terus dia coba ke minimarket sebelahnya.
kita pasti cek harganya lebih mahal, relatif lebih mahal, apa beda 300 atau beda 500 seperti itu. Itu disebut dengan external data, jadi data yang tidak ada di perusahaannya, seperti itu. Terus di hari Senin kemarin kan saya ngejar, ada pertanyaan juga yang cukup menarik situ, apakah external data ini diperbolehkan digunakan di perusahaan? Sebenarnya itu menurut saya boleh-boleh saja ya, itu lazim dilakukan kan di lapangan ya, itu boleh lakukan. Contoh yang real itu bagaimana Indomart kan sudah banyak ya, lalu ada pesaingnya Alfamart. Nah, Alfamart ini dia menggunakan data internal yang ada di Indomart yang menjadikan data eksternal untuk Alfamart. Nah, apa yang dia pakai yaitu titik lokasi dari Indomart. Seperti yang kita tahu kalau Indomart lebih lebih awal ya, atau lebih terkenal duluan dibanding Alfamart. Jadi Alfamart ini pendatang dulu. Nah, simpelnya Indomart itu kan kalau mau menempatkan minimarket, pertama dia pasti survei lapangan. Dia tidak asal menempatkan minimarketnya. Mulai dari dicek ya, apakah dia ada di jalan provinsi, jalan kabupaten, apakah jalan desa, apakah dekat dengan komplek warga, komplek perkantoran, dan lain sebagainya. Jadi Indomart itu sudah mengeluarkan uang untuk melakukan survei lokasi, menentukan titik lokasi yang akan dibangun Indomart. Ya. Yang tujuannya tentu untuk meningkatkan penjualan barangnya. Lalu datang Alfamart. Nah, Alfamart simpelnya menyimpan gerainya, menyimpan minimarketnya di sebelah Indomart atau di seberang Indomart. Nah, karena dia tahu kalau Indomart pasti tidak ngasal ya menyimpan minimarketnya, seperti itu. Kan salah satu petinggi dari Indomart pernah komentar kalau Alfamart itu hanya mendompleng Indomart. Jadi Indomart terasa dirugikan, seperti itu. Nah, seperti itu contohnya penggunaan data internal dan data eksternal yang digunakan di bisnis, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum ada? Belum, Pak. Lanjut ya. Kita masuk di komponen-komponen utama dari data warehouse. Nah, menurut Connolly tahun 2010, sekitar 13 tahun yang lalu. Nah, seperti inilah komponen utama dari data warehouse. Jadi dia membagi antara operasional data, ya, terus operasional data store. Jadi data dikirimkan dulu ke operasional data store. Kemudian ada proses ETL yang kita bahas ya di praktek sebelumnya, extract, transform, dan load manager. Lalu ada warehouse manager sini, warehouse manager. Ini dia di dalamnya warehouse manager ada query manager, terus detail data, like and hide summary data, terus arsip atau backup data ini, jadi dia terpisah, dia bisa masuk dan arsip, bisa juga backupnya itu digunakan lagi. Terus ada metadata ya, dan hasil akhirnya adalah end user access tools.
bisa menggunakan OLAP, data mining, reporting, query, application development, dan ACE tools. Kita akan coba bahas satu persatu komponen utama data warehouse ini. Yang pertama ada operasional data. Nah, jadi data untuk data warehouse berasal pertama dari mainframe, data operasional yang terdapat pada generasi pertama, ini hierarki dan basis data jaringan, DBMS. Data departemen yang berasal pada sistem file seperti VSAM, RMS, dan relational database management system seperti Informix dan Oracle atau MySQL juga termasuk dalam relational database. Data pribadi yang berada pada workstation dan server pribadi, sistem eksternal seperti internal database yang tersedia secara komersial atau database yang berhubungan dengan pemasok atau pelanggan perusahaan. Itu jadi data pertama adalah operasional. Kemudian yang kedua adalah operasional data store atau ODS, merupakan tempat penyimpanan data operasional terkini dan terintegrasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan analisis. ODS menyimpan data yang telah diekstrak dan telah dibersihkan dari sumber data atau difilter, ditransform lah bahasanya. Dengan demikian proses pengintegrasian dan restrukturisasi data untuk data warehouse menjadi lebih sederhana. Nah, lalu masuk ke dalam ETL Manager, melakukan semua operasi yang berhubungan dengan fungsional ETL data ke dalam data warehouse. Data dapat diekstrak dari sumber-sumber data atau pada umumnya diambil dari personal data store. Lalu proses keempat adalah warehouse manager. Ya. Jadi warehouse manager melakukan semua operasi yang berhubungan dengan manajemen data dalam data warehouse, seperti analisis data untuk memastikan konsistensi, transformasi dan penyatuan sumber data dari media penyimpanan sementara ke tabel data warehouse, membentuk indeks dan view pada tabel, generate proses denormalisasi, generate agresi, dan melakukan backup dan arsip data. Selanjutnya, yang kelima adalah query manager. Yang kelima adalah query manager. Query manager melakukan semua operasi yang berhubungan dengan pengaturan query yang dimaksudkan oleh user. Query atau perintah SQL atau dengan database yang dimiliki oleh perusahaan. Operasi yang dilakukan komponen ini berupa pengarahan query pada tabel-tabel yang tepat dan penjadwalan eksekusi query. Di query bisa kita kasih waktu kapan dia akan running, apakah dia setiap malam, apakah per 1 jam sekali atau per 2 jam sekali. Itu adanya di query manager. Teman-teman udah belajar di mata kuliah basis data. Selanjutnya ada detail data. Jadi komponen ini menyimpan semua data detail dalam skema basis data pada umum secara online, tetapi dapat dilakukan secara agresi. Jadi ringkasannya saja yang dimasukkan ke dalam detail data. Secara periodik, data detail ditambah ke data warehouse untuk mendukung agresi data. Yang ketujuh, likely and high summary data. Jadi komponen ini menyimpan semua data yang sudah diringkas atau diagresi yang di-generate oleh warehouse manager. Ya. Data perlu diringkas dengan tujuan untuk mempercepat performa query. Ringkasan data terus diperbaharui seiring dengan adanya data yang baru yang masuk ke dalam data warehouse.
Ini tadi sudah dijadwalkan kapan eksekusi query itu dilakukan, maka data yang ada di detail data dan proses selanjutnya akan mengikuti itu. Selanjutnya yang kedelapan adalah arsip dan atau backup data yang di bawah ini. Jadi dia terpisah di warehouse manager. Nah, di sini berarti dia bisa masuk ke arsip atau juga arsip masuk lagi ke warehouse manager. Jadi tergantung kebutuhan perusahaan. Secara teori, komponen ini menyimpan data detail dan ringkasan data dengan tujuan untuk menyimpan dan backup data. Walaupun ringkasan data diperoleh dari data detail, ringkasan perlu di backup juga apabila data tersebut disimpan melampaui periode tertentu dalam menyimpan data detail. Yang kesembilan ada metadata. Ya, ini menyimpan semua definisi metadata, informasi mengenai data yang digunakan dalam proses database. Jadi dia tidak masuk langsung ke relasi, cuma di sini ada keterangan-keterangan data. Nah, tujuannya untuk apa? Pertama, untuk proses extracting dan loading, untuk memetakan sumber data dalam data warehouse. Seperti yang teman-teman tahu di tutorial sebelumnya, bagaimana kita mendefinisikan field dan keterangan ya. Field ini apa keterangannya. Terus juga bisa masuk metadata, sumber data ini diambil dalam operasional data apa. Seperti itu. Itu masuk di metadata. Lalu proses terakhir adalah end user access tools. Tujuan utama dari data warehouse adalah mendukung dalam proses pembuatan keputusan yang strategis dalam berbisnis. Nah, para pengguna berinteraksi dengan data warehouse menggunakan end user access tools. Berdasarkan kegunaannya, terdapat 4 kategori end user access tools, yaitu reporting and query tools, application development tools, online analytical processing atau OLAP, dan data mining. Oke, jadi seperti itu komponen utama yang ada di data warehouse. Kita masuk pembahasan proses dalam data warehouse. Ini subtopik terakhir. Ya, ini subtopik terakhir adalah proses dalam data warehouse. Nah, simpelnya seperti ini. Jadi proses dalam data warehouse. Jadi proses yang awalnya dari basis data operasional menuju data warehouse. Jadi ada empat tahap kalau kita rangkum. Tahapan pertama itu melakukan ekstraksi data dari berbagai sumber. Ini tahap pertama. Yang kedua, melakukan integrasi data ke tempat yang umum. Ya. Terus yang ketiga, menyimpan data dalam format yang dapat digunakan oleh pengguna. Formatnya dia Excel atau formatnya dia JSON kalau dia bentuknya aplikasi dan lain sebagainya. Lalu tahapan yang terakhir adalah menyediakan mekanisme bagi pengguna agar dapat mengakses data warehouse. Seperti itu ringkasan proses dari basis data operasional menuju data warehouse. Jadi itu kita sudah bahas beberapa subtopik di data warehouse. Pertama, mekanisme, anatomi, arsitektur, di dalamnya ada komponen utama, ada sumber data. Yang terakhir tadi kita sudah bahas mengenai proses dalam data warehouse. Silakan teman-teman kalau ditanyakan. Ya, sambil saya absen ya. Kayaknya full sih ini 7 orang. Novita, Aulia, Firly, Wulandari, Kamalia, Intan, dan Muhammad Fahmi.
12. Nah, jadi itu ya teori yang sudah kita bahas bersama-sama. Belum ada pertanyaan? Oke, silakan Aulia. Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita masuk ke praktik ya. Iya, Pak. Untuk praktik di minggu kedua, sudah apakah sudah ada yang mempraktikannya? Nah, PDI yang menghubungkan ke database MySQL. Soalnya ini sama ya praktiknya di hubungan tool kita yang BI udah pernah kita praktikkan. Masuk di paparan praktik. Untuk bahan praktiknya silahkan buka di pertemuan ketiga. Sini ada paparan praktik bagaimana kita mengimport berkas SQL ke database MySQL. Nah, kalau kemarin kita baru bahas tentang ETL, extract, transform, dan load, kita akan memfokuskan data warehouse pada mulai pertemuan hari ini dan teman akan lanjut ya. Jadi saya harap teman-teman bisa melakukan praktek ini karena ini akan saling berhubungan dengan praktek yang akan kita praktekkan di pertemuan minggu depan selanjutnya. Jadi kalau teman-teman masuk di praktek minggu depan terus praktek sekarang belum dikerjakan pasti nanti akan kesulitan. Ya, secara teman-teman bisa mempraktekannya. Kita mulai dari yang tahapan sederhana saja. Praktek pertama ini kita hanya mengimport database yang sudah saya sediakan di sini linknya. Ya, tuh database transaksi penjualan, di mana data penjualannya itu ada penjualan mobil klasik, sepeda motor, pesawat, kapal, kereta, truk, dan bis, dan mobil antik.
Jadi ceritanya ini adalah data transaksional yang ada di bisnis kita, bisnis teman-teman semua. Nah, tujuannya bagaimana kita akan membuat tabel dimensi dan tabel fakta. Sekarang di pertemuan ini teman-teman bisa melakukan import database, sudah saya sediakan di link sini ya. Silakan. Saya sudah buat repository di GitHub. Akses. Masukkan di chat lah. Terus silakan diakses. Terus teman-teman download code, terus download zip. Ya. Terus tunggu sampai prosesnya selesai, nanti di ekstrak zipnya, nanti di ekstrak. Nah, sebelum ke import, saya mau menjelaskan sedikit tentang struktur tabel yang akan kita gunakan dalam praktik tabel basically ini. Pertama, sini ada tabel customer. Jadi detail customer yang membeli produk kita atau produk di bisnis itu. Di customer name, terus last name, first name, nomor telepon, alamat, dan lain. Terus di sini ada employee, jadi ini adalah marketingnya atau salesnya yang mendapatkan customer itu. Ini employee-nya ada employee number, first name, extension, email, office code, waktu, dan job title. Nah, nanti di sini ada office, jadi ya kantornya di mana, employee itu kantornya di mana. Dia itu karyawan di cabang mana, nah seperti itulah. Nah, ini simulasinya perusahaan yang banyak cabangnya. Terus di sini ada payment, jadi metode pembelian yang customer gunakan apa dan nominalnya berapa. Sini ada tanggal transaksinya, tanggal pembayarannya. Selanjutnya ada ini relasi ke order. Ya, jadi pesanan customer mulai dari order number, terus tanggal sampai tanggal pengiriman, status, dan lain-lain. Lalu nanti masuk ke detail. Jadi satu tanggal order itu bisa jadi banyak yang diorder oleh customer. Jadi di sini dipecah menjadi order detail. Ya, dari product code, terus quantity jumlahnya berapa, terus harganya, line numbernya. Lalu detail nanti akan terhubung ke produk, ya. Jadi produk apa yang mau dibeli oleh customer. Sini ada product code, product name, product line, scale, vendor, description, quantity, stock, jadi jenisnya berapa, dan sebagainya. Lalu ada produk line item, ini adalah detail atau deskripsi dari produk. Kategorinya, kategori dari produk. Itu. Di langkah pertama silakan download dulu repository GitHub yang sudah saya kirimkan di chat.
Ada yang sudah berhasil download? Firly sudah berhasil download, Firly? Iya, Pak. Sudah berhasil download belum link yang udah saya kirim Kalau di yang baru situ? ini belum, Pak. Silakan diakses ya, terus nanti download. Iya, Pak. Fahmi, Fahmi hadir, Fahmi. Kamalia sudah download belum, Kamalia? Novita sudah berhasil download linknya, hanya tinggal download aja ya. Bulan dari sudah berhasil download link GitHub-nya. Itu tinggal diakses ya, akses. Terus nanti teman-teman masuk ke code. Code ini tinggal download zip. Intan sudah berhasil download belum, Intan? Sudah, Pak, tapi di komputer kampus, Pak. Oh, nggak Komputer apa-apa. kampusnya jadi lagi dipakai gitu. Belum Oh, bisa ini jadinya. Jadi ntar mau download di laptop sih. oke. Ya, nanti download ya. Ya, Pak. Yang pertama download dulu ya, di sini code, terus download zip, nanti ekstrak. Oke, kalau berhasil di download, terus nanti teman-teman jalanin examnya, examnya jalanin ya. Di, tuh. Ya, berarti MySQL-nya di running, terus Apache-nya juga di run. Nah, sampai ada hijau ini berarti udah siap di. Oke. Oke, kalau udah di running MySQL-nya, lalu kita akses PHP Mbak Admin. Nih, terus nanti teman-teman buat
buat database. Kalau ini saya udah masukkannya database-nya. Kita buat praktik BI 2. Nah, ini udah berhasil buat database. Nah, lalu tahapannya kita coba mengimport file.sql. Itu adanya di tab import. Ini ya, import, terus choice file, download zip. Nah, ini ya, praktik BI.sql. Terus kita choice file, terus praktik BI.sql. Terus kalau sudah diklik go. Nah, ini kalau udah ada centang hijau ini berarti sukses. Untuk memastikannya, kita coba klik starter. Oh, oke. Habis. Coba kita import ini. Kita ekspor SQL. Coba import lagi. Ya, yang ini berhasil. Nanti saya update di sini ya. Bebas saya BI-nya saya update. Saya udah update, nanti silakan download ya praktik BI ini. Terus kalau ada masalah seperti tadi saya sudah mengimport terus gagal, silakan chat di grup atau personal, silakan. Kita akan coba cari solusinya ya. Oke, nanti kalau sudah berhasil, nah nanti ada tabel-tabel yang tadi kita bahas ya. Ada 8 tabel, seperti ini. 4 ada 8. Terus teman-teman juga bisa melihat relasinya dengan klik desain.
Nah, ini kenapa gambarnya beda. Jadi yang saya pakai untuk mengcapture-nya, saya menggunakan Navicat. Jadi beda. Secara fungsi sama aja dengan Amin. Hanya dari segi tampilan lebih enak dilihat Navicat. Oke, jadi ini kalau sudah berhasil, teman-teman download GitHub, terus import ke HP admin. Nah, pastikan tabel-tabel ini ada semua. Oke, jadi kita masuk di contoh data yang ada di tabel payment, customer, dan office. Nah, kalau di payment ini ada customer number, check number, payment date, dan jumlah yang dibayar. Ini angka bentuknya. Ini ada customer, ini detail customer yang beli produk, customer number ini, customer name. Ini menjadi primary key ya, teman-teman belajar di basis data. Tuh. Terus di sini ada office, ini kantornya. Ini contohnya kotanya San Francisco, Boston, Aceh, Paris, Tokyo, Sydney, London. Ini ceritanya perusahaannya udah skala internasional. Cool. Jadi itu ada contoh dari 3 tabel. Lalu di sini contoh data di tabel order detail, produk, dan produk lain. Ini ke potong keterangan di sini produk lain. Ini order number, terus tanggal order, request tanggalnya, terus pengirimannya, dan status. Untuk status juga ada berapa kategori. Jadi, tapi kita tidak pelanya saja. Jadi mengetahui dari luarnya seperti apa. Terus sini ada order detail, ada order numbernya, terus produk code, kode produk yang mau dibeli, terus jumlahnya, harga, dan kategori. Sini ada produk. Misalnya di sini salah satu produknya adalah Harley Davidson Ultimate Corps. Ini motorcycle produk skala 1:10. Ini vendornya Minlin Cash. Ini produk deskripsinya. Terus sampai di bawah, sampai semua produk yang ada di perusahaan itu selesai, semua ada di tabel. Nah, terinput aja. Lalu di sini ada produk lain seperti tadi kita bahas, ada berapa kategori produk. Ini ada motor, terus ada mobil klasik, ada pesawat, ada kapal, dan lain-lain. Oke, jadi itu untuk praktek hari ini. Jadi teman-teman coba mengimport data praktek BI ini ke dalam MySQL, yang nanti akan diolah menggunakan Pentaho. Ya, bagaimana database transaksional ini kita rubah. Jadi nanti akan ada 2 database. Kalau ini kan transaksinya ini di praktik BI. Nanti kita akan buat lagi satu database adalah praktik BI OLTP. Nah, ini kan terpisah database-nya dari transaksional. Jadi database analisis. Kita akan coba praktekkan itu di pertemuan yang akan lanjut. Ini pertemuan kita keempat berarti ya. Juga. Seperti itu untuk praktek hari ini. Sederhana ya. Semoga teman-teman untuk mengimport data. Oke, ada yang mau tanyakan tentang praktek kita hari ini?
Silahkan kalau mau tanyakan. Oke, atau cukup teman-teman? Firly, cukup Firly? Intan, Kamalia, ada yang mau tanyakan atau cukup? Cukup, Pak. Nah, semoga teman-teman bisa mempraktekkan ya praktek kita hari ini di komputer masing-masing atau di komputer yang bisa mempraktekkan Pentaho. Nah, ini akan saling berkesinambungan di praktek keempat, kelima, dan selanjutnya. Saya rasa cukup ya pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa untuk kita semua. Saya cukup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama semua. Terima kasih, Pak.